namanya keren. Kok nggak bisa ya ngundang Kak Lalang? Coba saya ulangi lagi. Ilana. Kak Lalang. Ini ada nggak? Oke, sempat keputus ya. Astaga, gimana nih Kak? Udah nggak ada lagi yang tadi videonya. Ah ya nggak apa-apa, lanjut aja. Oke Kak. Yang penting ilmunya tersampaikan, Iya teman-teman betul. juga bisa dengar dengan baik. Oke, Boleh lanjut Kak ini Kak? boleh boleh. Betul kita sampai setengah enam kan ya? Atau sampai malam ini? Mas, pengennya sih sampai sampai pagi Kak Lalang. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Lanjut ya Kak Lalang. Oke, silakan. Silakan. Ada ini Kak, Kak Lalang. Kan tadi Kak Lalang sempat singgung itu terkait rindu tentang Polnes termasuk Tekim. Mm-mm, Apa sih mm-mm, yang mm-mm, Kak Lalang rindukan di Polnes? Apakah dosennya atau teman-temannya Kak Lalang dulu? Atau Kak Lalang mm-mm, memang sudah mm-mm. cinta sama Tekim Polnes? Kalau bilang apa yang buat saya rindu dengan teknik kimia gitu ya, terutama mungkin dengan Polnes terutama teknik kimia gitu ya. Mungkin yang membuat saya rindu adalah suasananya sih. Mungkin kalau dulu kita dengar cerita ada pohon ketapang, pohon ketapangnya udah ditebang gitu ya. Nah itu salah satu spot tempat yang merindukan. Gitu. Nah yang kedua mungkin kalau ditanya kenapa saya rindu dengan Polnes gitu, Tekem terutama, karena mungkin passion ya gitu. Passion karena mungkin cita-cita saya juga mungkin kayak Kak Febri tadi gitu ya. Saya bercita-cita mungkin nanti bisa mengabdi, mungkin bukan hanya lewat IKA, mungkin jadi salah satu staf pengajar mungkin seperti itu. Itu namanya cita-cita gitu ya. Betul Kak Lalang. Mantap sih. Oh ya Kak Lalang. Gitu. Tadi Kak Lalang juga bahas tentang itu pengen pengen mengabdi lah. Ada nggak Kak yang pernah terpikir kalau dulu pas lepas dari setelah lulus D3 terus lanjut D4 pengen lanjut S2 karena kan Kak Lalang juga grade-nya bagus banget lah, maksudnya mendukung buat lanjut S2. Gimana Kak Lalang pendapatnya gitu? Baik, baik. Jadi saya pernah eh, dulu pernah sering sharing gitu ya, sharing session di teman-teman himpunan atau mahasiswa baru gitu ya dulu. Eh, Hidup kita 5-10 tahun ke depan itu based on planning kita sebenarnya gitu. Jadi kita mau ngapain, kita mau jadi apa, kita pengen apa, itu akan kesampaian dengan sendirinya. Gitu. Dan itu udah saya buktikan gitu. Jadi dulu saya ngambil, dulu karena belum ada D4, ngambil D3 karena biar cepat kerja gitu ya. Cuman saya dulu bilang, nanti begitu D3, saya harus kuliah lagi nih. Gitu. Karena kalau jadi dosen harus harus S2 kan memang. Nah, Benar-benar Kak Lalang. gayung bersambut, teknik kimia Polres ada D4-nya. Gitu. Dan kebetulan saya join angkatan kedua gitu. Dulu sempat saya salah satu juga alumni yang merintis dibukanya kelas karyawan pada saat itu. Itu dulu angkatan pertama itu udah ada kalau nggak salah sekitar 20 orang lebih kalau nggak salah itu. Dan saya sempat sempat udah join pada saat itu. Cuman saya masih pada saat itu masih training di sebuah perusahaan gitu dan tidak mengizinkan ya sudah saya melewatkan itu dan alhamdulillah di 2015 ada D4
gitu. Jadi saya join di angkatan kedua. Kalau nggak salah sekarang lagi jalan juga teman-teman Ali Jenjang 2020 ya. Itu mungkin angkatan benar. ketiga gitu. Gitu. Jadi ada angkatan. Nah kalau ditanya tadi karena pengen jadi dosen, apakah nggak malah lanjut S2 gitu ya? Kebetulan alhamdulillah saya lagi OTW nih dan Yes. tidak terasa udah semester 2 gitu ya. Insya Allah kalau tidak ada halangan, mohon doanya gitu ya Alvin dan teman-teman gitu. Tahun depan Insya Allah lulus gitu. Insya Allah. S2 di mana Gitu. kalau lang yang tadi kah? Di mana? Di Jakarta, di Jakarta. Oh, di Jakarta. Oh, Mm-mm. jadi Jadi part part, part kerja itu anu ya kalau langnya. Sekalian kerja kenapa? terus liburnya sekalian Betul, kuliah. betul. Dan kebetulan karena pandemi ini, jadi kalau kita bicara pandemi ini kan ada sisi positif, ada sisi negatif gitu ya. Negatifnya kita nggak bisa ketemu langsung, kita dibatasin kemana-mana harus protokol kesehatan dan sebagainya. Tapi di sisi positifnya itu ternyata lumayan banyak juga gitu. Dan saya kuliah bisa online di kelas Sabtu Minggu gitu. Jadi Sabtu Minggu kelas online kuliah. Jadi banyak sih gitu. Dan nggak terasa udah 2 semester gitu. Kalau ke Jakarta, Bontang Jakarta bolak-balik tiap minggu ya. Kalau dulu mungkin di Samarinda aja, ayo lah gitu ya. Gitu Alvin. Jadi Benar-benar. kalau menurut saya kalau 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 kuliah gitu ya, kalau kita kuliah terus lulus gitu, nah lulus itulah dunia sebenarnya gitu. Di situ nanti kita mulai mulai punya gambaran nih. Saya mau hidup bahagia dengan keluarga saya, dengan kerjaan saya, atau saya harus mengabdi ke tempat lain gitu. Itu semua pilihan. Dan Benar mungkin kalau salah satu gambaran gitu ya, kita berapa minggu lalu kehilangan 2 dosen. Nah, di tahun sebelumnya kita kehilangan salah satu founding father-nya teknik kimia gitu ya, Bapak Muhammad Sahrir, dan beberapa minggu lalu kebetulan Ibu Irma gitu ya, Irma salah satu founding father juga teknik kimia kehilangan. Jadi saya itu kemarin mendapat pelajaran besar dari itu. Pelajarannya apa? Bahwa ternyata dosen itu dicintai juga sama siswanya gitu. 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 Dan maksudnya dan itu kalau maksudnya gini, dosen itu dicintai sama siswanya gitu maksudnya gini. eh eh, eh, dengan kemarin kita kehilangan salah satu dosen terbaik kita gitu ya. Itu tuh saya kira kan selama ini kalau dosen itu ya sudah kita udah jadi alumni, kita udah kerja, ya gitu aja gitu. Dan ternyata masih banyak alumni-alumni kita itu yang punya ikatan batin. Gitu. benar Terlihat dari mana? Terlihat dari mana? Dari donasi. Kemarin donasinya itu lumayan banyak gitu. Dan itu cuma hitungan kalau tidak salah 9 jam 9 ke jam 1. Paling sekitar 3-4 jam gitu. Dengan donasi segitu itu luar biasa gitu. Saya nggak nyebutkan benar nominalnya gitu ya. Cuman itu banyak banget dan dari alumni aja banyak banget gitu. Itu mungkin dan mungkin kalau kalau Alvin ikut Pusdima gitu ya atau sering di kajian-kajian gitu ya. Kebetulan saya bukan ustadz gitu ya. Jadi salah satu ilmu atau salah satu amalan yang tidak terputus adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, itu yang mungkin membuat kita ujung-ujungnya bahwa kembali ke Polnes gitu, ke teknik kimia itu salah satu pilihan. benar kalau lang. Oh iya ini pengen nyapa kakak-kakak dulu ya. Kapia, Oh, Kak silakan. Oh, Rahayu, ini ada Apian Bang Dono ini Bang. teman best friend saya juga ini. Gimana Kak Apian Dono kabarnya ini? Gimana Bang Apiandono? Oh, dulu dia ini ajudan saya sebagai ketua himpunan ini Apian Dono ini. Oh, luar biasa. Banyak yang berarti pengikutnya Kak Lalang ini. Udah jelas sih. Bukan bukan banyak sih, cuman kita bukan pengikut, mungkin apa ya, mencoba berbagi kebaikan gitu. Benar, mantap. Betul. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Kak dan abang-abang yang ada di room ini. Karena stok pertanyaan saya sisa sedikit ini. Eh, boleh ini nih Kak, apa namanya pertanyaan dari saya sendiri sih ini. Ya, silakan. Kan sebagai orang yang apa namanya, yang seharusnya nanti kita
ketika lulus jadi mahasiswa itu kan Kak, harapan kita semua pengen dapat kerjaan yang baik. Dari kerjaan itu Mm-mm, kan nggak mm-mm. semua dari kerjaan itu kan nggak semua orang yang sesuai jurusannya berada di tempat yang sesuai. Mungkin Kak Lalang bisa kasih tips nggak apa sih sebenarnya kemampuan atau skill yang kita tetap dipakai nantinya? Mungkin dalam jangka waktu yang panjang. Baik, tadi terkait dengan setelah tadi ikut organisasi di kuliah gitu ya, terus lulus apa sih yang dibutuhkan sebenarnya gitu ya untuk masuk dunia nyata kerja tadi gitu ya. Jadi ini mungkin sharing saja gitu. Jadi Alvin gitu dan teman-teman. Jadi kalau kita mau mau cari kerja gitu, yang perlu kita siapin itu tadi satu yang jelas adalah akademis gitu ya, IPK dan sebagainya. Yang kedua adalah kompetensi-kompetensi yang didapat tidak di bangku kuliah. Salah satunya mungkin bisa didapat dari organisasi. Yang ketiga adalah asah soft skill lain gitu. Seperti misalkan bahasa, bahasa Mas, Inggris, kompetensi-kompetensi lain gitu. Nah, selain selain itu juga yang paling penting juga adalah selain organisasi tadi bahasa, ketiga adalah kompetensi dan bagusnya sekarang teman-teman mau lulus dapat sertifikat kompetensi gitu ya. Nah itu salah satu yang perlu disiapin. Jadi intinya saya bisa gambarkan gini, Alvin, bahwa kalau kita bicara kuliah itu kolamnya kolam kecil gitu. Jadi kolamnya itu kolam kecil. Kalau katanya Menteri Nadiem Makarim gitu ya, Kemendikbud yang baru bahwa kalau di D3 atau D4, kalau kita renang, kita sebagai mahasiswa kita renang, renangnya itu belajarnya di kolam renang. Itu instrukturnya siapa? Dosen. Dosen instrukturnya diajari kolam renang. Yang diajarin paling apa? Gaya kupu-kupu. Mungkin kalau gaya batu kan alami ya, semua orang bisa gitu. Gaya punggung dan bener. sebagainya. Tapi dunia kerja itu sebenarnya kolamnya mana? Kolamnya itu di laut gitu. Gitu. Di laut itu kolam yang sebenarnya. Nah, di laut itu kalau di kolam renang kan paling nggak ada ombak, paling cuman kedalamannya diatur ada yang 1 meter, ada yang 5 meter, ada yang 3 meter. Tapi kalau di laut kan nggak tahu. Gitu. Bener banget. Kolamnya laut ada ombak, ada kedalamannya nggak tertentu. Nah, itu yang perlu disiapin menurut saya. Jadi itu bagus sekali kalau menurut saya sekarang Pak Nadiem itu Mas Menteri gitu ya itu bagus gitu dan kedepannya kalau nggak salah satu yang terbaru itu nanti ada praktisi dari industri itu yang ngajar ke kampus gitu misalkan kayak saya gitu ya punya background industri pengalaman kerja yang capek saya ke kampus ngajar satu bukan kayak Kapita Selekta kalau Kapita Selekta itu kan cuman ya bahasanya sejam 2 jam 3 jam gitu ya kalau ini benar-benar satu satu semester Di laut. gitu. Bener-bener Kak Lalang. Jadi itu salah satu program anu sih juga Kak Lalang program Pak Nadine buat kampus Merdeka. Jadi lebih kayak tadi Kak Lalang sampaikan narasinya kayak gitu biar kita semua nggak fokus ke satu skill. Kalau bisa kita bisa banyak. Tapi Kak Lalang kalau Betul. misalnya saya pengen tanya lagi tentang itu sih. Kalau misalnya nih kita banyak jago di berbagai bidang kayak misalnya tadi Kak Lalang ngomong yang kayak misalnya di kolam itu banyak maksudnya multi multi lah bukan ke satu yang kalian khusus apakah itu bagus apa enggak buat kedepannya karena kan yang kita lihat sekarang ini rata-rata kan kayak yang kayak dokter kan punya satu kalian terus kayak pekerjaan lain kan satu kalian jadi mereka tetap fokus di situ sedangkan kalau kita punya banyak kalian kan jadi kayak nggak terarah juga nggak terukur kalalang itu gimana menurut kalalang. Betul. Sekarang jadi pertanyaannya, Alvin dan teman-teman. Kita sebagai mahasiswa, kita kan ibaratnya selama kuliah sampai lulus, sampai kita jadi alumni gitu ya, siap cari kerja, itu kan kita nggak pernah dibekalin satu senjata sebenarnya kan ya. Maksudnya kamu harus jago nge-lab, kamu harus jago prarancang pabrik, kamu harus jago simulasi, kamu harus jago HiSys, kamu harus Benar. jago komunikasi atau apa. Kan itu semua di apa ya diajarin gitu. Nah
permasalahannya apa? Semua diajarin, kita nggak punya kompetensi, jadi maksudnya kita nggak punya kalian khusus. Nah, nanti kalau kalau kita semakin mahir semua tadi, itu bagus gitu. Apa bagusnya? Kalau kita menguasai semua, begitu nanti tadi yang dibilang di kolam air laut tadi gitu ya, di laut tadi, kita nanti akan sendirinya punya punya kompetensi. Oh ternyata saya ini jagonya apa gitu. Dari yang tadi dibekalin di kampus gitu ya. Di kampus saya diajarin teknologi pengolahan limbah, transportasi fluida, neraca massa dan sebagainya. Nah itu kita serap semua. Nanti begitu seperti saya gitu ya, begitu kerja ya pasti satu aja nggak mungkin. Misalkan saya kerjanya sebagai operator gitu. Operator kan nggak mungkin. Operator jago juga untuk ngurusin limbah gitu, nggak mungkin. Jadi pasti kita akan fokus satu bidang gitu. Ujung-ujungnya nanti di dunia kerja kita akan spesifik. Benar Kak Itu Alang. sih. Jadi kenapa kita harus tetap menguasai semuanya itu tujuannya. Kecuali misalkan Alvin sudah tahu nih dan teman-teman yang mahasiswa atau alumni udah tahu nih, oh saya nanti kalau lulus saya pasti keterima kerja di perusahaan Pertamina nih. Ya, itu urusan lain. Oh berarti saya harus belajar teknologi minyak, pengolahan minyak buminya harus kuat, terus peralatan industrinya harus kuat, eh, bahasa Inggrisnya nggak perlu lah gitu misalkan. Itu kalau kita udah tahu sih gampang, teman kan kita nggak tahu. Apalagi yang tadi disampaikan tadi yang sempat kepotong tadi bahwa sekarang sudah revolusi industri 4.0 gitu. Itu ya Benar sebentar lagi mungkin 5.0 gitu ya. Nah, sekarang itu segalanya akan otomasi gitu. Cuman apakah dengan segala otomasi itu orang akan semakin tersisihkan atau kita sebagai engineer akan tersisihkan? Enggak. Karena tidak semua bisa diotomasikan gitu. benar benar benar. Itu. Jadi itulah kesempatan kita untuk terus mengupgrade si Alvin ya dan teman-teman ya. Benar. Sesuai dengan tema hari ini, mapping the future. Jadi kita merencanakan ya Kak Alang. Betul, betul. Jadi semua itu harus disiapin. Intinya gini, nyiapin, kita aja nyiapin aja belum tentu sukses apalagi yang enggak. Itu bahasa dulunya begitu. Cuman ya kita mungkin lebih kita ganti dengan gini. Segala sesuatu itu harus disiapin. Urusan hasil itu urusan yang di atas. Sudah ada yang ngatur gitu. Benar Kak Alang. Sama yang kayak disampaikan Pak Dedi kemarin ada pas Mm, live-nya mm, juga. Jadi mm, kalau mm, ketika kita berbuat sesuatu, lakukanlah dengan baik dan benar. mm, Jangan mm, mm, berharap apa yang kita lakukan itu kita pengen kayak misalnya sesuatu jabatan atau segala macam. mm, Tapi berharaplah ya tetapi tetap fokus pada track record kita. Jadi mm, kalau mm, misalnya kita mm. lakukan yang baik, maka track record kita juga akan baik terus-menerus. Ya gitu Kak Betul, Lalang. Dan betul. penyampaian Pak Dedi itu lumayan anu sih Kak Lalang menjadi prinsip Mengena juga yang gitu ya. luar biasa. Iya Mm, Kak mm, Lalang. gitu. Betul itu dan mungkin satu tambahan dari saya ya, terkait tadi pertanyaan kenapa masih ikut berorganisasi gitu ya. Walaupun sudah bekerja gitu. Kalau saya gini, kalau saya sekarang bekerja gitu ya, dalam tanda kutip segalanya sudah berkecukupan gitu, dapat penghasilan, punya keluarga yang bahagia gitu. Itu tuh buat kita aja gitu, tentang saya. Kalau saya bilang gini, ada pepatah gitu yang sering bilang bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya itu saya kenapa ikut uh, menjadikan Ikalumni ini sebagai wadah atau panggung untuk berekspresi gitu. Oh, ada Wah, yang mau nanya gimana nih, cara? Kak. Ini ajudan saya nih, Kak. Iya, Gimana ajudannya caranya Kak Lalang ngatasin? nanya nih. Gimana cara ngatasi problematika jika kita hanya memahami sedikit hal? Karena faktanya banyak yang begitu. Nah, Oh, pertanyaan Kak ya. Dono ini menarik ini. Kalau nggak salah Kak Dono ini sekarang kerja di PLTG ya kalau nggak salah, pembangkit listrik tenaga gas di Teluk Balikpapan kalau nggak salah ya Kak Dono. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu Kak Dono. Amin. Jadi kalau kalau ditanyain tadi kita ya itu tadi Kak Dono ya, kita di kuliah kita hanya tahu sedikit hal gitu ya. Semua itu tahu banyak tapi sedikit-sedikit gitu loh. Nggak banyak terus gimana caranya biar kita tahu lebih? Ya kita upgrade sendiri gitu. Upgrade sendiri gimana ya? Salah satunya ikut ikut Ikalumni misalkan. Oh kita
sharing-sharing dengan sesama alumni gitu, bikin grup atau eh, wadah untuk komunikasi seperti itu. Dan yang kedua yang bisa dilakukan adalah eh, sering-sering ikut pelatihan. Ya kan sekarang apalagi era pandemi kan webinar gratis gitu ya. Tinggal modal kuota pulsa gitu ya. Itu aja sih kalau saya. Itu Kak Dono ya. Jadi kalau memang saya akui memang kita tahunya sedikit, tapi dengan sedikit itu kita bisa mengupgrade diri sendiri. Ikut IKA dan apa Kak Radina? Gitu. Banyak banyak contoh sih gitu. Mungkin Kak Radina juga nanti next episode gitu bisa sharing gitu ya bahwa melulu itu tidak tidak sekedar IPK, melulu tidak sekedar kuliah, melulu tidak sekedar tentang kita, tapi nanti ada masanya kita bahwa kita harus bermanfaat bagi orang lain. Sambil Mungkin minum ya Kak itu, Lalang. ya silakan. Gitu. Oh iya Kak Lalang, ini bentar Kak Lalang. Satu pertanyaan lagi sebelum ditutup. Ini Oke, Kak Lalang, silakan. ini kan jadi problematika juga, jadi problem yang sangat sering terjadi di organisasi. Kayak banyak teman-teman yang ada di organisasi itu kan biasanya banyak anggota-anggotanya. Tetapi dari sekian banyak itu yang kalau misalnya ada agenda, terus kayak misalnya ada agenda yang gak terlalu penting, mereka lebih Nggak memilih mau datang, nggak mau datang, terus kayak di nggak mau grup ikut. juga kurang aktif kayak gitu Kak Lalang. Kalau menurut Kak Lalang ini kan karena pengalaman Kak Lalang juga pernah jadi ketua hima, mungkin gimana antisipasi kalau misalnya kayak gitu Baik, dan solusinya teman-teman gitu ya. benar Kak Lalang. Baik, baik. Jadi Alvin gitu ya, bagi teman-teman mahasiswa ini ya, apalagi penggiat-penggiat organisasi gitu ya. Sekarang mungkin kayak Alvin wakil ketua himpunan gitu. Kalau seperti itu mungkin nanti foto yang berbicara ada kayaknya di Instagram saya itu ada foto after dan before gitu. Nah, yang afternya itu ada 5 orang. Dulu saya yang itu pas pada saya setelah dilantik menjadi ketua alumni ketua IKA kedua gitu. Jadi pas mau ganti ya, mau pergantian ke kalau nggak salah setelah saya itu Kak, Kak siapa ya? Kak Radinal atau siapa ya? Lupa saya atau Kak Badrun ya, angkatannya pengganti saya gitu. Eh, bukan Badrun, kayaknya si Kak Radinal atau Kak Rasid lupa saya. Itu. Nah, eh, Muster ya namanya. Kalau nggak tahu sekarang masih sama atau enggak gitu namanya Muster. Nah, Muster Musyawarah gitu kan itu Kak Lalang, betul. Kenapa? musyawarah gitu ya. Ya, musyawarah terpadu kalau dulu namanya. Oh ya, Kak Tommy, bener, bener Kak Rajun, Kak Tommy gitu ya. Muster itu dulu dihadirin cuma 5 orang, gitu. Itu cerita sih Kak Alvin gitu ya. Jadi itu 5 orang, saya dengan teman-teman berlima pada saat itu. Tidak ada yang mau datang. Nah, pada saat itu kita ngerasa kok kok kayaknya nggak ada yang mau berorganisasi nih, kok nggak ada yang mau peduli sama himpunan. Tapi apa ya, kita harus must go gitu, harus harus tetap Go on. jalan. Iya gitu karena apa namanya organisasi kampus karena gini saya sering bilang ke teman-teman teman-teman komunis semoga nanti terrealisasikan gitu ya ke Alvin dan teman-teman penggiat alumni di jurusan. Jadi kenapa itu tidak menarik itu di jurusan kita gitu ya di teknik kimia. Tidak seperti di ITS mungkin ya di universitas-universitas besar UGM dan sebagainya. Kenapa mereka gila sangat gila sekali dengan organisasi gitu dan mereka tetap bisa berprestasi karena mereka ada yang mereka dapatkan dari organisasi itu selain sekedar ngabisin waktu nyapein dan sebagainya. Makanya kemarin saya sudah uh, uh, diskusi dengan teman-teman pengurus IKA gitu. Nanti kita buat himpunan itu jadi menarik. Misalkan apa? Semua pengurus inti, ketua, wakil, bendahara, sekretaris dapat beasiswa selama 1 semester, Oh, misalkan seperti itu. Itu salah satu cara sebenarnya untuk menggaitkan gairah. bener-bener Karena Kak itu Lalang. kalau kalau yang diceritakan Alvin tadi itu udah go on aja Alvin. Nggak usah, misalkan Alvin sendiri sama ketuanya atau cuma berempat, kok nggak ada yang bantuin ya sudah. Karena kan sebenarnya efeknya itu atau apa ya manfaatnya itu kan buat Alvin dan teman-teman yang ngurusin kan. Yang lain kan Bener-bener. nanti kan rasanya itu. Karena kalau kita mikir, aduh mau bikin acara Borstek
atau apa cuman berdua atau bertiga capek gini-gini, yang lain nggak mau di WA, nggak direspon dan sebagainya, udah capek sendiri gitu. Go on aja karena sistem kita itu belum apa ya, sistem tadi yang saya cerita tadi, sistem organisasi di jurusan gitu ya, itu belum menarik gitu. Sekarang saya tanya Alvin, kenapa ikut organisasi, Karena kenapa mau ikut organisasi? Karena karena terpaksa seperti pengen saya ini, misalnya. pengen belajar juga kan Kak Lalang, karena ini salah satu Betul. investasi kita juga buat masa depan, karena kayak Lalang tadi ngomong, kayak kita di dunia kerja nanti kita diperlukannya public speaking, negosiasi, Hmm, dan segala macamnya kayak gitu. Jadi ini menurut saya kesempatan saya juga kan, karena sebagai mahasiswa kan nggak datang 2 kali, terus masih muda betul juga. betul. Jadi kalau Hmm, bisa, kalau selagi bisa kenapa enggak. Tapi kalau betul. pengen aku ngasih tahu tadi, bukan bukan saya, maksudnya saya juga nggak terlalu aktif banget di organisasi. Cuma Hmm. saya kalau misalnya ada kegiatan, kalau saya bisa saya go, kalau Betul. saya nggak bisa Hmm, saya lebih baik ngomong daripada enggak, kayak gitu Kak hmm, Lalang. hmm, hmm. Iya, betul. Kalau menurut saya itu karena ya itulah namanya kan teknik kimia ya. Dulu terkenal sekali teknik kimia itu di Polnes, salah satu apa ya, jurusan yang tersusah lah kuliahnya gitu ya. Itu. Jadi ya tetap harus go aja gitu ya. Kuliah tetap tetap jalan, organisasi tetap jalan. Seimbang saja gitu. Tadi yang saya garis bawahi bahwa segala sesuatu itu harus seimbang. Bener Gitu. Kak Lalang. Karena tadi bilang kesempatan tidak datang 2 kali gitu. Kalau datang kedua kali bukan kesempatan, tapi berkah gitu kan. Rezeki kalau sudah datang 2 kali itu masih dikasih waktu apa, kesempatan yang sama itu rezeki Oke Kak Lalang, gitu. luar biasa hari ini Kak Lalang. Pengen pengen lanjut part 2 sebenarnya Kak Lalang, cuma masalah waktu Oh, aja ini. oke, boleh nanti kita schedulekan aja di lain waktu gitu ya. Terima Iya kasih Kak Lalang. Alvin, sharing-sharingnya itu dari saya mungkin ya. Belum Silakan Kak Lalang, kalau mau belum, di. masih Oh, ada. belum enggak? Iya, masih ada terakhir ini Kak Lalang. Oke, baik, baik. Anu Kak Lalang, sebelum kita akhirin last question ini, ada nggak yang Kak Lalang pengen sampaikan dan kasih sebuah apa sih namanya penyemangat buat teman-teman mahasiswa yang sekarang mungkin lagi benar-benar jenuh, lagi sibuk-sibuknya kan, tadi juga ini lagi UKK, tugas akhir, Mm-mm. perancangan. Ada nggak yang pengen Kak Lalang sampaikan buat teman-teman seperti itu? Terus yang lagi jalani organisasi, biar semangat. Gimana Kak Lalang? Baik, terima kasih. Ini saya mengutip dari kolega saya ini, satu perjuangan Kak Kak siapa? Kak Danang ya. Kak Danang Yudawesa. Jadi kalau tadi yang lagi jenuh, lagi sibuk, lagi down organisasi atau lagi banyak tugas gitu, ingatlah kata Ustadz Danang gitu ya. Itu Oh, bilangnya apa? Tuhan itu tidak akan pernah memberi cobaan atau beban di luar kemampuan hambanya. Itu aja. Jadi apa ya? Semua pasti sudah terukur dari sananya. Gitu. Jadi kalau kita ngerasa lagi hektik-hektiknya, banyak kerjaan, banyak tugas, lagi UKK, lagi organisasi, lagi banyak kegiatan, ingatlah bahwa Tuhan tidak akan pernah memberi beban di luar kemampuan hambanya. Dan itu tuh pasti lewat. Jalanin saja. Gitu. Kayak kita hanya disuruh jalanin. Karena apa? Begitu kita bilang saya nggak mampu nih, saya harus nyerah nih, saya harus berhenti nih, saya harus berhenti. Ya sudah, tertutuplah semua pintu-pintu usaha yang akan diberikan. Itu salah satu yang saya dapat dari Pak Dedi juga ini kayaknya Pak Dedi baru join. Apa kabar Pak? Jadi Pak halo. Dedi tuh gitu ngomong ke saya gitu. Pas waktu D4 tuh gitu. Jadi, Pak, saya ini kayaknya sibuk kerja, prarancang pabrik saya nggak selesai nih. Gitu. Terus terus gimana? Pas Pak Dedi masih kajur gitu Pak Dedi bilang. Terus saya bilang, oh Pak, saya izin aja 1 semester, tahun depan aja saya sidang gitu karena nggak mungkin. Terus kata Pak Dedi apa? Jalanin saja gitu loh. Kalau kamu nanti nggak kamu kerjain, nggak kamu jalanin, kalau kamu larut-larutin, bisa jadi kamu nggak lulus tahun depan. Itu. Jadi Bener-bener. itu kuncinya cuma itu. Intinya satu, Tuhan tidak akan pernah memberikan cobaan di luar kemampuan hambanya. Itu aja. Dan Yang penting saya kita mau ingat berusaha betul, Kak Lalang, yang penting kita mau ikhtiar, benar-benar. betul, betul.
gitu. Ibarat contohnya ini terakhir gitu ya. Ibarat contoh gini, eh, bagi alumni juga gitu ya. Tadi nyambung juga gitu. Jadi sekarang yang belum bekerja, belum dapat kerja, sibuk, bingung, gini mau kerja apa atau apa. Intinya gini aja, sesimpel ini bahwa Tuhan itu telah mengatur rezeki. Tadi kan tiga hal itu, ya. Rezeki udah diatur. Contoh burung, burung itu sudah dijamin dia. Dia berangkat pagi, pergi sama anaknya kemana, pulang-pulang dia kenyang juga gitu loh. Sudah dijamin gitu loh. Jadi sekelas burung aja dijamin asal dia mau berusaha gitu. Kalau kita mau berusaha, insya Allah ada jalan gitu. Itu pengalaman hidup yang mungkin bisa eh, kita ceritakan di next kesempatan gitu, bahwa segala sesuatunya itu tidak instan, karena mie instan aja masih perlu direbus gitu ya, itu masih perlu diseduh dan sebagainya. Jadi tetap butuh proses gitu. Kalau kamu mau jadi orang hebat seperti Pak Deddy misalkan sekarang jadi wadir gitu ya, tadi Dua. Nanti bekerja jadi bekerja direktur dia bilang. amin amin itu. Amin, amin. Itu jadi itu Alvin, jadi harus tetap ikutin alurnya gitu. Siap Kan Kak ibaratnya Lala. nggak mungkin gini, Alvin kalau dibilang tadi saya lagi pusing nih, lagi banyak tugas, lagi UKK dan sebagainya. Kalau kan nggak ada yang instan, oh saya habis lahir jadi bayi langsung aja saya kuliah gitu, nggak ada. Semua proses jadi bayi, jadi balita, SD, SMP, SMA, harus ikutin aja. Gitu. Kan kita ibaratnya film itu kita itu aktornya gitu. Di dunia ini panggungnya kita aktor, jalanin jalanin saja gitu ya, jalanin saja kita aktor, ceritanya gimana dan ceritanya nanti udah ada yang ngatur gitu, ikutin saja gitu. Kita tetap berusaha yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan pesan saya satu, jangan lupa kan orang tua dan orang-orang yang berjasa di sekitar kita gitu. Karena kita tidak pernah tahu bahwa misalkan Alvin nanti sukses gitu berkat doa doa dari dosen, misalkan Pak Dedi doakan tiap hari semoga alumni teknik kimia kerjanya bagus-bagus, itu kita nggak tahu padahal doanya dia itu doa yang dijabah gitu, itu kita nggak pernah tahu. Jadi itu tujuannya. Mantap, luar biasa hari ini. Ya, sudah hampir 2 jam Kak Lalang kita diskusi. Iya, nggak Seru terasa banget. ya perasaan. Terasa Kak Lalang. Iya, Kayak baru perasaan baru baru. mulai Kak Lalang. Kayak baru mau Betul, mulai. apalagi Pak Dedi baru gabung ini tadi. Iya, sudah Kak Lalang guys. Jadi pengen nambah Kalau lagi, cuma waktunya iya, nggak bisa. betul. Ya mungkin kepada abang-abang, kakak dan mungkin Pak Dedi, ini sudah di penghujung waktu. Mungkin tidak tidak ada lagi pertanyaan ya. Kemudian sarannya, kemudian pengalaman, penambahan dari Kak Lalang juga udah luar biasa ya nyampaikannya dengan semangat, dengan benar-benar tulus. Maksud saya, kenapa, apa ya namanya, maksudnya, kenapa hal ini penting sekali buat mahasiswa Tekim yang udah, yang masih baru di teknik kimia, karena kini proses proses kita juga kan, karena kakaknya juga sudah duluan, jadi kita pengen dibimbing, pengen jangan sampai hal-hal yang kayak tadi Kak Lalang bilang, hal-hal yang kurang baik itu terjadi lagi di kita. Kalau bisa sama-sama kita perbaikin biar lebih bagus lagi kan koordinasinya dan segalanya. Jadi pada semuanya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ambillah yang baiknya, jangan yang buruknya diperbaikin. Kemudian mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Baik, Terima si kasih. Alfred, mungkin terakhir dari saya penutup boleh. Boleh, boleh Kak Lalang. Eh, Baik, mungkin di kesempatan ini tadi udah sampaikan terima kasih ya. Semoga kegiatan-kegiatan semacam ini gitu ya. eh, saya bilang saya mengedepankan mutu sinergi dan kolaborasi gitu ya. Jadi semoga kegiatan IKA dengan himpunan gitu ya, himpunan jurusan dan nanti mungkin dengan jurusan sendiri gitu, itu berjalan terus, dan mungkin bagi teman-teman alumni yang join dan menonton eh, live ini, silahkan manfaatkan IKA alumni sebagai wadah untuk mengembangkan diri gitu. Kalau misalkan butuh tempat sharing terkait tadi kompetensi, terkait keindustrian, engineering dan sebagainya, silahkan kita bentuk wadah gitu ya.
atau ingin menyalurkan rezeki, menyalurkan ilmunya, berbagi ke teman-teman mahasiswa, ya kita fasilitasin gitu. Jadi kita saling kolaborasi dan sinergi saja gitu. Karena karena semakin banyak orang terlibat, semakin banyak simpul-simpul kebaikan itu dilakukan gitu. Ibaratnya kalau saya sendiri, Alvin sendiri, Himpunan sendiri, Ikalumi sendiri berat gitu. Tapi kalau bareng-bareng, insya Allah bisa. Tujuannya hanya satu, untuk teknik kimia lebih baik dan Amin. untuk mensejahterakan mahasiswanya. Kalau kalau menurut Amin. saya itu ujung-ujungnya mahasiswa sih sebenarnya yang untung gitu. Kalau bagi alumni untungnya apa gitu kan ya? Gak ada untungnya gitu. Kecuali saya mau nyalek gitu ya, jadi calon legislatif atau jadi calon wali kota gitu. Ini panggung gitu. Cuman kan nggak seperti itu. Itu Luar saja biasa. mungkin. Mohon maaf jika ada yang kurang gitu ya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Oke, Kak Lalang. Terima kasih Kak Lalang. Kak Lalang boleh live. Baik. Terima kasih Kak Oke. Lalang. Ilmu luar Terima biasa. kasih ya. Yuk. Assalamualaikum. Salam. Halo, jadi hari ini kita sudah melaksanakan Sadania Mendadak Live episode keempat. Semoga apa yang disampaikan narasumber kali ini bermanfaat buat kita semua. Kemudian apa yang disampaikan Kak Lalang yang baik-baiknya diambil. Dari saya juga pribadi mohon maaf jika terdapat banyak hal-hal yang kurang berkenan. Sekian mungkin dari saya. Kita tunggu live selanjutnya. Semoga luar biasa lagi dengan narasumber yang kece. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Kami ada karena kami bisa.